Halo, perkenalkan nama saya Villa Arsenita Devi dari kelompok A2 NIM G00231197. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Parkinson's disease serta beberapa struktur dari otak, khususnya tuberkus cerebri. Oke, jadi di sini ada suatu kasus. Suatu kasus, seseorang bernama Sopo, Bang Sopo, dia datang ke IGD dengan keluhan tidak bisa menjaga keseimbangan, jalannya sulit dan langkahnya pendek, badannya bungkuk dan tangannya kadang bergetar tak stabil. Kenapa dengan Bang Sopo ini ada apa? Kok bisa gitu ya? Nah, Bang Sopo ini kemungkinan terkena yang namanya penyakit Parkinson. Jadi, apa itu penyakit Parkinson? Penyakit Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif yang bermanifestasi sebagai movement disorder ya. Jadi eh, pergerakannya itu tidak normal. Nah, Parkinson's disease ini, jadi kita kehilangan orang yang terkena Parkinson's disease ini kehilangan kontrol atas otot-ototnya dengan gejala-gejala seperti tremor. Tremor itu jadi tangan, terus kaki dan anggota gerak itu serta kepala itu dia bergetar ya. Getarnya ini tanpa disadari. Maksudnya dia tidak mengontrol getaran tersebut. Jadi getarannya itu secara otomatis. Kemudian rigiditas. Rigiditas ini naiknya tonus otot. Jadi ototnya itu tegang. Makanya juga pada penderita Parkinson itu kan otot wajahnya tegang sehingga wajahnya itu menunjukkan ekspresi yang tidak ekspresif ya. Ekspresinya biasanya hanya statis kayak gitu aja. Kemudian bradykinesia. Bradykinesia ini jadi kalau mau bergerak itu jadi lambat seperti Bang Sopo tadi. Bang Sopo tadi kan langkahnya pendek, jalannya sulit gitu. Itu bradykinesia. Kemudian juga ada postural instability. Ini ya postur tubuhnya itu kurang stabil sehingga jadi kayak tadi Bang Sopo ini badannya bungkuk. Gak bisa jaga keseimbangan sehingga kalau orang Parkinson ini nanti bisa susah menjaga keseimbangan kan jalannya susah sehingga mudah jatuh gitu. Terus ada juga hipokinesia. Ini range of motionnya dia sempit. Jadi misalnya dia menulis tulisannya itu akan jadi lebih kecil seperti itu karena dia tidak bisa bergerak bebas yang luas. Sesuai dengan gejala-gejala yang dialami Bang Sopo tadi. Nah, ini tuh kenapa bisa terjadi Parkinson's disease ini? Parkinson's disease ini jadi bisa terjadi karena kurangnya dopamin. Nah, kita harus tahu dulu dopamin itu apa. Dopamin itu adalah neurotransmitter. Neurotransmitter itu apa? Jadi eh, dalam bergerak atau ya bergerak gitu kan, kita diatur oleh otak dengan adanya saraf-saraf. Saraf-saraf itu kan dia jadi ada meneruskan dari saraf satu ke saraf yang lain. Nah, saraf satu dan saraf yang lain ini nanti eh, membentuk sinaps. Sinaps itu jadi kayak pertemuan saraf satu dengan saraf yang lain. Nah, gimana caranya menghubungkan saraf satu dengan saraf yang lain melewati sinaps ini? Nah, jadi saraf eh, saraf presinaps yang pertama, saraf pertama itu dia akan mengeluarkan yang namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitternya ini nanti diterima oleh saraf posinaps. Saraf yang kedua itu oleh reseptor-reseptor. Nah, salah satu neurotransmitter itu adalah dopamin. Dopamin ini bisa menjadi neurotransmitter yang ekshibitori. Ekshibitori itu jadi neurotransmitternya itu menstimulasi gitu ya. Kayak menaikkan, meningkatkan dengan caranya dia itu
kalau reseptornya adalah D1. Terus kemudian dia ini bisa juga menjadi inhibitory. Inhibitory itu jadi dia merestrain, menghambat gitu. Dengan reseptornya itu D2. Jadi dopamin ini bekerja tergantung reseptornya. Kalau D1 dia akan menjadi neurotransmitter exhibitory, kalau D2 dia menjadi neurotransmitter inhibitory. Oke. Nah, jadi dopaminnya itu dia pada orang dengan penyakit Parkinson, produksi dopamin itu berkurang karena eh, nukleus nukleus dopaminergik itu dia mengalami degenerasi, maka dengan seiring bertambahnya usia ya, karena penyakit Parkinson ini dialaminya kebanyakan itu oleh orang yang berusia lanjut 60 ke atas. Beberapa juga ada yang 50, 40 juga udah terkena Parkinson, tapi masih mayoritas adalah 60 ke atas. Nah, nukleus-nukleus dopaminergic ini terdapat di mesencephalon, tepatnya adalah di pars compacta substantia nigra yang hitam ini. Jadi seiring waktu, ini kan banyak sel-sel berpigmen itu ya, dia makanya warnanya hitam. Nah, seiring waktu, dia itu nanti mengalami degenerasi. Walaupun degenerasi ini belum diketahui penyebabnya yang pastinya itu apa, tapi dia mengalami degenerasi sehingga nanti kalau pada orang penyakit Parkinson, ini warnanya ini sudah tidak hitam gitu, mengikuti yang lainnya malah jadi warna putih karena nukleusnya itu sedikit. Tuh. Nah, jadi ini tuh kalau dopaminnya banyak, yang normalnya, ini adalah seperti ini gitu pathway-nya. Sedangkan pada orang dengan penyakit Parkinson itu kan produksi dopaminnya sedikit ya, sehingga dia pathway-nya itu berkebalikan gitu. Jadi makanya kenapa tadi misalnya dia kan eh, dia itu kalau ke D2 itu dia kan inhibitory. Nah, dia itu menghambat apa sih? Jadi yang dihambat adalah gerakan yang tidak perlu. Gerakan yang tidak perlu itu seperti tremor. Jadi pada pergerakan kita itu ada pergerakan yang tidak perlu seperti tremor. Nah, saat dopaminnya normal, tremor itu dihambat sehingga pergerakan kita itu normal gitu, tidak ada tremor. Tapi pada orang yang dengan penyakit Parkinson, dopaminnya kan sedikit. Jadi yang menghambat pergerakan yang tidak perlu tadi itu hanya sedikit. Sehingga pergerakan tidak perlunya itu muncul. Jadi seperti tremor itu muncul. Padahal pada orang normal itu enggak. Nah, terus untuk si eksibitorinya, jadi kan kalau dia ke reseptornya D1 itu kan dia jadi eksibitory. Maksudnya itu dalam pergerakan biasa, itu kan harusnya jika dopaminnya banyak gitu ya, pergerakan biasanya itu ya bergerak bebas. Sedangkan kalau pada orang dengan penyakit Parkinson, dopaminnya ini sedikit, sehingga yang mengeksibisi itu juga sedikit. Jadi kalau kita mau bergerak seperti orang normal itu nggak bisa kayak Bang Sopo tadi, langkahnya pendek, jalannya susah karena ya itu yang menyebabkan eksibisi juga sedikit sehingga pergerakannya itu eh, sulit. Sama tadi kan range of motionnya juga kecil gitu karena itu. Oke. Nah, ini jadi untuk anatomi mesencephalon juga ya ada ini namanya kan peduncle cerebri yang terdiri dari crus cerebri sama tectum tectum mesencephaly. Nah, kemudian ini ada aqueductus mesencephaly, terus ini substansia grisea. Oke, ini nukleus rubber. Nah, kemudian itu kan tadi peduncle cerebri di sini ya. Kemudian di bawahnya itu ada yang namanya pons. Pons ini menjadi eh, tempat keluar dari beberapa nervus cranialis. Ada nervus oculomotorius, kemudian nervus trochlearis, nervus trigeminus,
Kemudian juga ada nervus abducens, facialis, dan juga vestibulocochlearis. Itu dia keluarnya di pons. Nah, ini di atasnya pons, di bagian belakang, jadi belakangnya peduncle cerebri tadi, itu ada glandula pinealis, terus di bawahnya itu ada colliculus superior, ini dia nanti lanjut eh, lanjut terus mengatur visual. Kemudian di bawahnya ada colliculus inferior, dia nanti mengatur eh, pendengaran. Nah, kemudian di bawahnya pons itu ada medula oblongata. Medula oblongata ini juga menjadi jalur keluarnya beberapa nervus cranialis, yaitu nervus 9, 10, dan 11, glossopharyngeus, vagus, hypoglossus. Itu bagian posterior, sama di bagian anteriornya ada nervus aksesori. Nervus 12. Eh, maaf ya, tadi yang nervus 11 itu aksesorius. Nah, yang nervus 12 itu yang hypoglossus itu di anterior. Nah, ini untuk medulla oblongata juga ada beberapa bangunan penting seperti ini piramis. Kemudian ini decussatio pyramidum. Nah, itu pentingnya itu untuk apa? Karena di situ adalah eh, tempat jalannya tractus pyramidalis yang nanti akan bersilangan di sini. Decussatio pyramidum ini akan bersilangan. Jadi tractus piramidalisnya itu ada yang lateral sama ada yang anterior gitu. Itu bisa saya jelaskan juga di video sebelumnya. Oke. Kemudian, nah ini kan tadi kan ini pons. Nah, di belakangnya pons itu adalah ini. Belakangnya pons dan medulla oblongata adalah cerebelli, atau biasanya kalau orang awam disebutnya otak kecil. Nah, ya, cerebellum itu strukturnya seperti ini. Kalau dipotong ya. Jadi ada di dalamnya itu ada nukleus-nukleus. Kemudian ada juga pedunculus cerebellarisnya. Kemudian dia ada lingula. Kemudian dia itu juga ada vermis yang memisahkan hemisfer eh, kanan kiri gitu ya. Ada dua hemisfer kan kalau cerebelli juga. Nah, ini kalau dari luarnya gitu ya, bukan luarnya sih. Jadi bagian-bagiannya, lobus-lobusnya. Kalau di cerebelli itu ada 3 lobus, yaitu lobus anterior, posterior, dan juga lobus flocculonodularis. Nah, jadi kalau dari depan itu ya, dari atas superior ini ada kelihatan lobus anterior dan lobus posterior yang dipisahkan oleh vermis superior. Nah, ini bisa dilihat di sini, ini vermisnya kan. Kemudian, kalau dari inferiornya ini kelihatan lobus flocculonodularisnya. Itu dipisahkan oleh vermis inferior. Vermis inferiornya sebagai berikut. Oke, ya, sudah sekian untuk em, presentasi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.